kita lagi di Jakarta hari ini. Biasanya keliling desa, keliling kampung, nemuin orang-orang yang mengalami kesusahan karena ekonomi. Kalau ini susahnya susah beda kayaknya. Ya, ini kantor siapa? Kantor papa saya. Oh, kantor bapaknya. Kantor bapaknya ya. Kita nggak lagi bicara persoalan materi yang diperbincangkan, yang diperdebatkan, karena materi itu sudah banyak dibahas orang, dibahas pakar, dibahas berbagai pihak. Tetapi saya ingin melihat pada sisi aspek heroisme, sisi psikologi seorang remaja di saat anak-anak remaja yang lain menghabiskan uang orang tuanya, di saat anak-anak remaja yang lain memakai fasilitas orang tuanya, motor, kemudian mobil, menghabiskan kuota dalam setiap hari, menghabiskan BBM setiap hari, menghabiskan uang dalam setiap hari jajan yang sangat besar. Ini ada anak Indonesia loh, anak Indonesia, walaupun kalau lihat dari nama keturunan, berarti ada kakek buyutnya mungkin ya, keturunan, tapi dia adalah anak Indonesia. Usianya berapa? 15. Oh 15, bukan 16. Tahun ini 16, cuman belum 16. Berarti belum masuk masa dewasa ya. Masih sekolah? Masih SMA. Nah, apa sih yang akan diperbincangkan oleh saya hari ini adalah, ini yang gila menurut saya. Saya tidak bicara materi apa yang diperdebatkan, apa yang diperjuangkan, apa yang lagi dicapai, bukan itu bicaranya. Itu substansi, itu bukan wilayah saya untuk membicarakan saat ini. Tapi yang saya bicarakan adalah budi pekerti. Budi pekerti, apa budi pekertinya? Heroisme seorang anak melakukan pembelaan terhadap ayahnya yang sangat herois di saat anak-anak yang lain cuek terhadap ayahnya, cuek terhadap penderitaan ayahnya, cuek terhadap beban ayahnya. Ayahnya udah susah banget dalam hidup, dia tambah susah. Ayahnya penghasilannya 10.000, dia minta jajan 15.000. Karena terjadi itu. Ini pertanyaannya, kamu ini kan melampaui gitu loh, kemampuan intelektual kamu dalam membuat argumentasi yuridis, melampaui umur yang dimiliki. Ya kan, gitu loh. Kemampuanmu dalam berdebat di bidang hukum itu melampaui usiamu. Saya juga waktu SMA tukang debat di usia segini, kelas 2 saya jago debat, tapi nggak sepinter ini. Apa yang membuat kamu kok pinter banget dalam berargumentasi di era digital seperti sekarang sehingga menjadi sorotan publik? Ya, aku emang udah dari kecil kan sama papi kan, jadi memang papi aku tuh orangnya lebih sering yang kerja dibanding di rumah. Jadi kadang-kadang aku jarang juga ngeliatnya, tapi aku ngeliat papi aku sendiri tuh sebagai pengacara, dia kan orangnya bukan yang, ya maksudnya istilahnya buat secara finansial udah ada. Jadi dia jadi pengacara itu karena satu dulu, pertanyaannya adalah kenapa kamu pintar itu dulu biar anak Indonesia pada tahu. Ya karena ayah kenapa kan, kamu pintar? Apakah kamu sering melihat papi kamu dalam beracara? Iya itu. Atau kamu banyak baca buku? Iya, itu juga aku sering baca banyak berita. Jadi salah satunya karena kan papi aku sendiri pengacara. Dan aku juga sering lihat dia kalau nanganin kasus, kalau ngomong kan dia juga sering waktu itu bikin podcast kan. Jadi aku sering nonton juga karena itulah. Dan kalau misalnya lagi ketemu sama klien dan ada rekan-rekan pengacara lain, aku juga ikut kan. Soalnya ya orang tua aku kan papi aku doang, jadi aku emang dibawa kemana-mana kalau misalnya lagi libur. Kamu nempel di di papi kamu. Iya. Ini mirip Maula ini. Berarti kamu ini, ilmu yang kamu dapat, argumentasi yang kamu miliki, itu didasarkan pada narasi-narasi yang bersifat verbal. Ya, pada narasi-narasi yang sering diucapkan oleh ayahmu, sehingga itu diterima oleh pikiran, oleh telingamu, dan menginspirasi pikiran dan hatimu, sehingga kamu terbentuk karakternya. Karena ini penting. Berarti karakter pengacaramu itu sudah terbentuk sejak kecil. Pertanyaan saya adalah, kenapa seusiamu kok heroik banget bela kamu? Ya, karena yang aku tadi bilang sendiri, aku dari kecil sampai besar dirawat papi aku disekolahin. Kan aku juga mikir ya waktu itu, emang papi aku sempat di penjara 9 bulan biar apa ya, biar bisa sama aku gitu kan. Dan kalau misalnya bukan papi aku yang rawat aku, kan siapa lagi? Waktu itu mami aku juga ya pergi kan. Dan Berarti makanya, demi kecintaannya pada kamu,
papimu merelakan dirinya terpenjara selama 9 bulan. Sehingga kamu sudah merasa secara emosi, biasanya kan anak dekat dengan ibunya. Kamu merasa secara emosi lebih dekat dengan papi. Iya. Dan papi itu adalah segala-galanya. Iya. Karena aku emang dari kecil, dari umur 1 tahun dan sampai sekarang sama papi terus. Ya, kenapa aku nggak bisa sedikit balas budi? Itu kan ya salah satu bentuk aku mengasihi ayah aku dengan bentuk membela. balas budinya adalah dengan melakukan advokasi digital. Advokasi digital itu kan kamu tuh ngomong nih di media sosial, di TikTok, di mana-mana. Itu kan advokasi digital. Artinya mengadvokasi apa yang dialami oleh papimu melalui media digital sehingga menjadi opini agar mendapat perhatian. Sehingga setiap orang bisa mendapat keadilan. Kan itu intinya itu kan. Intinya itu. Nah, keterpanggilan itulah yang membuat kamu begitu berani. Kamu nggak takut? Aku percaya kalau semua hal ada resikonya, dan kalau misalnya aku takut terhadap sesuatu, ya berarti sama aja aku takut untuk hidup. Karena dalam hidup ulang itu kalimatnya, keren banget. Ini keren untuk menginspirasi Anda seluruh Indonesia. Karena aku percaya kalau misalnya dalam saat kita hidup ini, ya ada semua hal ada resikonya. Kalau misalnya kita takut terhadap sesuatu, ya namanya kita takut untuk hidup. Kalau manusia takut pada sesuatu, berarti Anda takut dengan hidup. Karena hidup itu adalah resiko. Karena hidup ini penuh dengan resiko. Berarti kamu mengambil jalur yang tidak nyaman, berani mengambil resiko. Dengan usia 15 tahun. Di usia 15 tahun, seorang perempuan, seorang gadis Indonesia itu berani mengambil resiko. Apa yang membuat kamu tidak punya rasa takut? Ya, karena tadi aku percaya kan gini, itu kan dari sisi keyakinan. Kalau dari sisi aspek ini kan, dari sisi aspek personalitinya kan, misalnya karena merasa sudah tidak ada harapan. Orang tidak takut itu kadang-kadang karena sudah punya harapan, akhirnya tidak takut. Atau sudah tidak ada beban dalam hidup, atau merasa ada backup besar dalam dirinya yang membuat dia punya nyali yang besar. Apa yang membuat kamu tidak punya rasa takut? Iya, karena itu sebagai rasa sayang aku ke papi aku. Keyakinan. Ya, keyakinan dan rasa sayangmu pada papimu mengalahkan rasa takut yang ada dalam dirimu.